Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Roh Kudus, hadirlah saat ini untuk memimpin dan membimbing kami dalam membaca firman Tuhan Yesus dan merenungkannya, sehingga kami dapat mengerti maknanya dan dapat kami laksanakan dalam hidup kami sehari-hari di tengah masyarakat kami. Pembacaan Kitab Lukas bab 5 ayat 17 sampai dengan ayat 26. Pengaruh lingkungan. Pada suatu hari, ketika Yesus sedang mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai Yesus, sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Maka datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Tetapi karena banyaknya orang di situ, mereka tidak dapat membawa masuk. Maka mereka naik ke atas rumah dan membongkar atap itu. Kemudian mereka menurunkan si lumpuh ke tengah-tengah orang banyak, tepat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hati, "Siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain Allah sendiri?" Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu ia berkata kepada mereka, "Apa yang kalian pikirkan dalam hati? Manakah lebih mudah, mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kalian tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Lalu Yesus berkata kepada si lumpuh, "Aku berkata kepadamu, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumah." Seketika itu juga bangunlah orang itu di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Semua orang takjub, lalu memuliakan Allah. Mereka amat takut dan berkata, "Hari ini kita telah menyaksikan hal-hal yang sangat menakjubkan." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kita tidak dapat hidup sendiri. Sejak kecil kita bertumbuh dan berkembang dalam lingkungan sosial, mulai dari keluarga di rumah, tetangga atau kampung halaman, sekolah, gereja, tempat kerja, dan sebagainya. Di dalamnya kita menjadi bagian dari hidup bersama itu yang mendapat pengaruh dari orang lain. Kita dibentuk oleh lingkungan di mana kita hidup. Pada saat yang sama, kita juga menjadi subjek yang aktif berperan dalam membangun lingkungan bagi orang lain. Injil hari ini menunjukkan pengaruh lingkungan yang membantu pertumbuhan iman. Orang-orang membawa sesama mereka yang lumpuh kepada Tuhan Yesus untuk disembuhkan. Penginjil Lukas mengisahkan dengan dramatis usaha orang-orang itu, yaitu karena orang banyak, mereka naik ke atas rumah dan membongkar atap.
Kemudian mereka menurunkan si lumpuh tepat di depan Yesus. Ketika melihat iman mereka, Tuhan Yesus menyembuhkan orang lumpuh itu. Peristiwa penyembuhan itu tidak hanya membuat si lumpuh dapat berjalan pulang ke rumah dia sambil memuliakan Tuhan, tetapi juga semua orang takjub dan memuliakan Allah. Disinilah pengalaman iman, perjumpaan dengan Tuhan, membawa dampak positif bagi diri sendiri dan sesama kita. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena memiliki lingkungan keluarga dan masyarakat yang baik. Mereka mendukung kami dengan berbagai bentuk perhatian. Berilah kami kekuatan agar mampu menjadi kawan yang baik bagi sesama. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Ya Tuhan Yesus, tambahkanlah iman kami hanya kepadamu saja, karena hanya Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya, tidak ada yang lain. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bacaan firman dan renungan hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.